Halo teman-teman, selamat datang di channel konten film. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film bertema zombie kembali. Lebih tepatnya lanjutan dari film sebelumnya berjudul Battle tahun 2020. Dengan melanjutkan episode 3 dan 4, sekaligus menjadi penutup di season 1, yang pastinya akan sangat seru mengingat di episode sebelumnya, kita sudah disuguhkan tayangan yang cukup menegangkan. Jadi, tanpa berlama-lama mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan satu zombie yang tengah memukul sebuah drum. Di bawah guyuran hujan menandakan suatu perlawanan akan dimulai. Di sisi lain, zombie Hak yang di episode sebelumnya ditangkap pun seketika kini mengatakan kepada Shirohi bahwa mereka semua telah terkepung oleh pasukan kolonel. Ia juga menceritakan bahwa zombie-zombie itu adalah mantan resimen relawan tahun-tahun ke-90 yang langsung dibawahi oleh pimpinan kolonel perusahaan di India Timur Inggris bernama John Lyndoch. Kolonel yang dahulu tidak menerima kekalahan oleh sekutu membuatnya menjadi gila karena Kolonel John Lyndoch ingin menjadi satu-satunya kaisar kemaharajaan Britania yang saat itu menguasai seluruh area wilayah. Tahayal kolonel yang percaya dengan ilmu hitam, pada tahun 1857 terjadilah pemberontakan. Dia serta pasukannya pun memutuskan membangun sebuah terowongan. Namun saat itu juga para pemberontak pun menjebak mereka dengan mengubur mereka hidup-hidup di terowongan itu. Alhasil, kolonel yang tidak mau menyerah, seketika saat itu ia menggunakan ilmu hitamnya untuk membangkitkan Battle, guna memberikan kekuatan kepadanya yang terlebih dahulu rela mengorbankan sang anak untuk melakukan ritual itu. Setelah zombie Hak selesai bercerita, para pasukan Bas yang tersisa pun seketika langsung membakar dua rekannya yang sudah menjadi zombie yang berada tepat di belakangnya. Hal itu menyebabkan zombie Hak merasa sangat ketakutan, mengingat Hak tidak dieksekusi, karena atas permintaan Akbar yaitu sang kakak yang tidak ingin membakar adiknya itu. Di sisi lain terlihat Mudalvan kini tengah membacakan buku yang ia dapati di tempat ini. Lalu, di situ juga Sanpi dikagetkan dengan melihat roh kolonel John Lyndoch yang berada di belakang Komandan Tyagi. Melihat hal itu, Sanpi yang segera memberitahu kepada sang ayah, namun sang ayah tidak percaya begitu saja tentang apa yang dikatakan oleh sang anak. Kemudian di waktu bersamaan, pasukan Bas yang kini tengah membidik pengatur serangan zombie di area guyuran hujan membuat arwah Kolonel John seketika keluar dari tubuh Tyagi, yang membuat Tyagi kini tiba-tiba tersadar dan tidak lagi murung serta diam. Tak lama kemudian Shirohi serta yang lainnya pun mulai menghampiri Tyagi. Tyagi pun mengatakan kepada Shirohi apakah ia mengetahui tentang makhluk yang berada di luar sana. Shirohi yang seketika mulai menjawab jika ia mengetahuinya karena telah diberitahu oleh Punia serta suaminya yang telah membantu mereka, bahwa sejatinya makhluk itu bisa mereka tahan dengan kunyit, garam, serta abu. Mendengar hal itu, Tyagi pun seketika tertawa karena merasa gila akan perkataannya itu. Di sisi lain di tengah Sanpi yang tengah menceritakan kepada sang ayah terkait apa yang ia lihat, disertai dengan Mudalvan yang langsung memperlihatkan sebuah foto kolonel yang terpampang di sebuah buku pada anaknya itu. Seketika sang anak yang melihatnya pun begitu terkejut ketika memang benar jika foto itu sama persis dengan makhluk yang ia lihat merasuki Komandan Tyagi. Lalu kemudian salah satu militer kini mengatakan pada Shirohi serta yang lainnya bahwa zombie yang tadi ia tembak kini kembali hidup. Shirohi yang mendengar hal itu pun begitu terkejut, kemudian segera melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Tak lama kemudian, kini memperlihatkan para pasukan zombie pun mulai berdatangan dan akan mulai menyerang tempat mereka. Di sisi lain, Sanpi yang seketika angkat bicara kepada sang ayah terkait apa yang ayahnya lakukan ketika meledakkan para pekerja yang membuka terowongan. Mendengar hal itu, Mudalvan seketika langsung memukul anaknya itu karena telah begitu lancang berkata kepadanya dan sudah ikut campur urusan hidupnya. Akan tetapi, tiba-tiba di sana Punia serta suaminya pun datang, yang langsung menolong Sanpi serta mengancam Mudalvan karena ia akan membawa Sanpi pergi dari sana ketika menyadari tempat ini sudah lagi tidak aman. Saat mereka sedang membuka pintu belakang, tiba-tiba Tyagi yang sepenuhnya sudah dirasuki oleh Kolonel Lidons kini tiba-tiba memberitahukan jika para zombie harus pergi ke area belakang. Hal itu justru membuat suami dari Punia terkena cakaran. Mereka yang melihat hal itu pun seketika mulai membantu demi mencegah masuknya para zombie. Shirohi yang segera mengunci pintu itu membuat zombie-zombie yang menghalangi pintu seketika pergi seakan-akan telah diatur oleh satu kepala. Hingga di tempat lain, Ahlu yang kini seketika menyembunyikan Sanvi karena ia seketika tahu jika para zombie menyerang mereka untuk membawa Sanvi. Mengingat zombie kolonel akan lebih mendapatkan kekuatan ketika menumbalkan satu anak yang belum balik.
Di dalam ruangan itu ia juga melihat Ibu Sanvi yang sudah tak bernyawa sudah terkapar. Setelah itu ia pun meminta kepada Sanvi untuk tidak keluar dari ruangan ini, serta ia juga harus membukakan pintu untuk dirinya dan juga Shirohi saja. Sanvi yang memberikan sebuah remote tombol kepada Ahlu, di mana ia berusaha membongkar keberingasan sang ayah kepadanya. Ketika ia melihat Bunu menyimpan remote tombol itu ke dalam tasnya, serta ia juga mengatakan bahwa peledak yang berada di terowongan itu adalah ulah dari ayahnya serta Bunu. Setelah mengetahui hal mengejutkan akan permainan yang membawa militer kepada kebiadaban, Ahlu yang bermaksud keluar untuk menjelaskan semuanya kepada Shirohi. Di sisi lain terlihat Akbar yang bersiap akan menembak Punia serta suaminya karena salah satu dari mereka telah terinfeksi. Di sana ia pun langsung mengatakan kepada Akbar jika dia akan menembaknya maka Akbar harus membakar jasad mereka bertiga karena Punia tak ingin menjadi seperti mereka. Mendengar hal itu Akbar yang tidak sanggup jika harus membakar manusia, mengingatkan bahwa ia menahan adiknya tidak dihabisi karena ia benar-benar menyayangi. Namun di tengah berbincang, tiba-tiba suami dari Punia pun sepenuhnya telah berubah menjadi zombie. Melihat hal itu ia segera membunuhnya, yang menjadikan Akbar kuat jika ia harus melakukan hal yang sama kepada adiknya Hak, kemudian segera membakarnya. Lalu Shin pun berganti kepada Tyagi yang berkata kepada Shirohi, jika Shirohi adalah prajurit yang baik yang mana ternyata Shirohi tengah dirayu oleh roh jahat kolonel yang berada di tubuh Tyagi untuk membunuh Ahlu dan membawa Sanvi ke hadapannya. Namun tiba-tiba Ahlu pun datang dan langsung menodong Tyagi yang membuat Shirohi seketika tersadar dari alam bawah sadarnya. Ahlu yang kini menjelaskan kepada Shirohi jika Tyagi telah membohongi mereka bahwa di desa ini dipenuhi oleh pemberontak. Namun ternyata tak ada pemberontak sama sekali, bahwa mereka dengan sengaja menggunakan militer untuk membunuh para warga yang hendak melakukan pembangunan jalan raya. Melihat hal itu, Shirohi pun seketika tidak mempercayai perkataan Ahlu dan menyuruhnya untuk menurunkan senjata kepada komandannya itu. Namun tiba-tiba saja, di area luar aula pun terlihat zombie-zombie mulai menyerang aula tersebut. Tiba-tiba mereka pun mendengar zombie-zombie yang sudah berada di balik pintu. Mereka pun segera menembaki zombie-zombie yang cukup beringas berdatangan ke area mereka. Tyagi yang terbebas dari ancaman Ahlu, seketika kini berusaha menghampiri ruangan Sanvi berada untuk berusaha membujuk Sanvi agar bisa membukakan pintu untuknya. Namun ia tidak mau melakukan hal tersebut karena ia telah berjanji kepada Ahlu jika yang boleh masuk hanyalah Shirohi dan juga dirinya. Akan tetapi saat itu juga Mudalpan pun muncul dan di sana ia mengatakan pada Tyagi bahwa dia saja yang berbicara kepada anaknya itu karena mungkin sang anak ingin menuruti perkataannya. Namun dengan satu syarat, jika Mudalpan ingin berbicara pada Kolonel John Lidons yang berada di balik tubuh Tyagi. Hingga kini, keluarlah sang kolonel yang mulai membuat sebuah perjanjian di sana, di mana Mudalpan seketika meminta sedikit kekuatan pada kolonel untuk menaikkan jabatannya di dunia. Maka dari itu Mudalpan siap menumbalkan putrinya kepada sang kolonel. Di tengah para pasukan Bas yang berusaha mengadang para zombie yang kini berusaha menjebol area pintu. Hingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk meledakkan zombie-zombie dengan granat. Zombie yang sepenuhnya menjauh setelah ledakan terjadi. Dengan sekejap Ahlu tiba-tiba menyuruh mereka untuk segera menangkap Tyagi. Ahlu juga mengatakan kembali bahwa para pasukan jika Tyagi bukanlah komandan yang baik karena mereka hanya dijadikan kacung yang tidak ada harganya. Namun tetap saja, Shirohi tidak semudah itu mempercayai Ahlu jika ia memerlukan sebuah bukti agar ia bisa mempercayai ucapannya. Di saat itu juga Ahlu melihat Mudalpan tengah mendobrak pintu Sanvi dari kamera yang telah dipasangnya. Lalu ia pun dengan segera menemui Mudalpan yang berada di pintu belakang. Di waktu bersamaan, saat itu juga para zombie mulai memberikan tembakan ke arah aula itu yang membuat Shirohi menyuruh pasukannya untuk segera berlindung. Di sisi lain Ahlu pun sudah berada di pintu belakang. Di sana Ahlu mengatakan pada Mudalpan tentang proyek yang ia buat dan kelicikan Tyagi. Yang mana kini Ahlu mencoba mengancam Mudalpan untuk memberikan pengakuan yang dilihat langsung oleh para pasukan dari rekaman kamera yang sudah terpasang. Namun di sana Mudalpan malah memberikan uang untuk menyogok Ahlu. Hal itu justru membuat Ahlu begitu yakin dan murka, serta-merta melemparkan uang tersebut. Namun tiba-tiba, Mudalpan pun langsung menebas leher Ahlu dengan sebuah golok yang berada di belakangnya itu. Sontak, setelah membunuh Ahlu, Mudalpan seketika membuka pintu keluar, yang mengakibatkan masuknya para zombie yang kini menyerang Ahlu dengan sangat buas. Namun saat itu juga, zombie-zombie itu tak menyerang Mudalpan karena dia sudah mendapat perjanjian Kolonel John jika mereka bekerja sama. Shirohi yang melihat kejadian itu pun seketika panik dan ia juga sangat menyesal tidak mempercayai Ahlu akibat kelicikan dari mereka. Ahlu kini tewas. Dan saat itu juga zombie-zombie itu pun mulai menyerbu masuk ke dalam ruangan mereka bersembunyi. Shirohi yang saat itu juga langsung memberitahu
pada Akbar terkait jebolnya pintu masuk, membuat mereka segera pergi menyelamatkan diri dari hadangan zombie. Shirohi, Bunu, Tyagi serta Sanvi pun terkurung di tempat Sanpi bersembunyi. Sementara itu Akbar serta Punia pun terjebak di dalam toilet dan Mudalvan pun telah keluar dari sana, serta ia juga membawa sebuah peledak di sebuah mobil, kemudian langsung pergi dari sana untuk pergi ke area terowongan guna menagih janji kekuasaan yang akan diberikan oleh kolonel. Shirohi yang sepenuhnya telah mengetahui kebusukan Tyagi, begitu sangat kecewa dengan Tyagi. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Kolonel John karena ia tahu arwah jahat kolonel kini merasuki Tyagi. Hingga kini ketika mereka tengah mengobrol, saat itu juga kolonel pun menghasut Shirohi untuk menjadi bawahannya dan meminta Shirohi untuk membawa arwah Kolonel John ke pundaknya itu. Karena kolonel mengira jika Tyagi orang yang sangat lemah dan tidak cukup layak berada di pihaknya. Di sana hampir saja Shirohi terhasut tipu daya ucapan dari Kolonel John, di mana untunglah Bunu serta Sanpi dengan cepat berusaha menyadarkan Shirohi. Alhasil berkat Shirohi yang sadar jika Tyagi begitu licik, mereka memutuskan untuk menutup kepalanya dan kemudian mengikatnya. Di sisi lain Punia dan Akbar yang seketika tertekan, mulai berusaha mengambil walkie-talkie yang tergeletak untuk segera menghubungi Shirohi. Mengingat situasi di area toilet benar-benar sangat begitu genting, di mana pintu yang menahan para zombie di area mereka hampir jebol. Saat itu juga Bunu yang memiliki ide agar bisa dengan cepat menyelamatkan Akbar. Ketika dia menyadari mereka berada di gudang senjata, bermaksud membuat sebuah peluru meriam yang disuguhkan dengan beberapa bubuk mesiu. Saat itu juga mereka pun mulai membuat peluru meriam itu. Setelah selesai, Bunu pun segera membukakan pintu tersebut. Setelah itu Bunu dan juga Sanpi segera bersembunyi. Zombie-zombie yang seketika mulai masuk, disertai dengan Shirohi mulai bersiap-siap untuk menyalakan meriam tersebut. Saat itu juga peluru meriam pun mulai meledak ke arah zombie-zombie, membuat mereka hancur berkeping-keping. Setelah itu mereka pun langsung pergi dari ruangan tadi untuk menuju ke arah Akbar serta Punia dan meninggalkan Tyagi bersama zombie-zombie di tengah ikatan tali. Shirohi yang berhasil menjemput Akbar dan Punia kini membuat semacam rencana kembali. Ketika mereka hendak keluar dari tempat itu, Punia yang mengetahui jalan bersembunyi, di mana ada ruangan besar di aula pertemuan yang membuat mereka hendak ke arah sana. Di luar kuil pun masih banyak zombie-zombie yang akan menyerang. Di sana mereka pun berjalan dengan sangat berhati-hati. Saat di dalam hutan mereka pun bertemu dengan Ahlu, yang di mana dia sudah menjadi zombie. Berhubung Ahlu serta Shirohi telah membuat janji, di mana jika salah satu dari mereka itu telah terinfeksi, maka mereka berdua harus siap untuk membunuh salah satunya. Hingga pada akhirnya Shirohi pun segera membunuh Ahlu dan juga membakarnya. Di sisi lain Tyagi yang kini diikat dan ditinggalkan, begitu terlihat marah kemudian berusaha membuka ikatannya itu. Shin pun kembali kepada perjalanan yang tertunda. Hingga pada akhirnya mereka pun telah sampai di sebuah gubuk, di mana tempat Punia menyimpan senjata serta peledak. Saat itu juga tiba-tiba walkie-talkie Shirohi berbunyi, di mana itu dari polisi patrol yang hendak menjemput pasukan Bas. Shirohi yang mendengar hal itu pun menyuruh mereka untuk berhenti di tempat. Namun polisi itu tak mendengar perkataannya. Menyadari tim penjemput dalam bahaya, Shirohi mulai melakukan strategi, di mana mereka mengisi sebuah boneka dengan bom. Karena para zombie sangat menginginkan Sanpi, maka dari itu mereka berniat membuat Sanpi tiruan yang disenyalir maksud tujuannya guna menghancurkan terowongan tersebut dan juga para zombie. Sementara itu Akbar serta Punia pun kini diberikan tugas untuk menemui polisi patrol karena mereka semua butuh kendaraan untuk membawa mereka pergi dari tempat ini. Sementara Shirohi hendak pergi ke terowongan zombie sendirian sambil membawa boneka berisi peledak tersebut. Saat itu juga Punia serta Akbar pun berhasil mendapatkan mobil tersebut, namun kedua polisi itu tak selamat dan Akbar beserta Punia pun terjebak di dalam mobil dengan dikerubuni oleh pasukan zombie. Shin pun kembali pada Shirohi, di mana Shirohi dibantu oleh Bunu dan Sanpi untuk menyiapkan boneka bom itu. Shirohi yang menyuruh Bunu untuk mengambil beberapa kain di area luar, kini dibunuh oleh Tyagi yang terbebas dari ikatannya. Tyagi yang seketika tahu maksud dari tujuan mereka, akan tetapi Tyagi yang sudah dikuasai oleh arwah kolonel jahat kembali, mulai berusaha mempengaruhi pikiran Shirohi. Kemudian, di tempat Akbar serta Punia yang terjebak di mobil, para pasukan zombie yang mengepung mobil mereka secara misterius, tiba-tiba saja pergi tanpa alasan jelas. Hal itu sangat membuat mereka berdua bingung, dan mereka pun langsung pergi dari sana sambil membawa mobil itu bermaksud menemui Shirohi. Mereka yang telah sampai, namun di tempat itu hanya terdapat Tyagi serta boneka, yang telah direncanakan mereka terdapat di area sana. Lalu, Tyagi pun langsung bunuh diri di depan Akbar serta Punia karena kehidupan bagi Tyagi sudah tidak lagi ada artinya. Perasaan mereka pun seketika semakin tidak enak ketika benar saja arwah kolonel kini berpindah kepada Shirohi
yang tengah membawa Sanvi dengan memaksa ke dalam terowongan itu. Di terowongan tersebut, kehadiran Shirohi telah disambut oleh para pasukan zombie yang berjejer di area kanan dan kiri. Begitu juga di sana, terdapat Mudalpan yang terkena tipu daya kolonel, tengah dikurung di sebuah kandang besi. Setelah itu, Shirohi pun langsung merebahkan tubuh Sanvi di atas altar, yaitu tempat persembahan ketika proses pemberian tumbal. Di sana ia pun segera mengeluarkan pisau yang disertai dengan jeritan kesadaran Sanvi ketika berusaha menyadarkan Shirohi agar tidak menyakitinya. Hingga saat pisau itu ingin menyentuh leher Sanvi, Shirohi tiba-tiba teringat dengan dosanya yang mana telah membunuh anak gadis yang tidak berdosa itu. Hal itu justru membuat Shirohi berusaha terus bertarung dengan batinnya serta dengan Kolonel John yang terus saja menghasutnya. Namun tak hayal perjuangan Shirohi yang ingin lepas dari kolonel nyatanya membawa kepada hasil yang baik ketika ia berhasil menahan dirinya untuk tidak membunuh Sanvi. Dan ia pun langsung menusuk Kolonel John dengan pisau serta menembaki kolonel tersebut. Di waktu bersamaan setelah itu, Punia serta Akbar pun kini seketika mulai memasuki terowongan itu dengan maksud menyelamatkan Shirohi dan juga Sanvi dari ketidakinginan. Namun di tengah Shirohi yang kini lengah, seketika terkena gigitan dari zombie kolonel yang membuat para zombie lain masuk kemudian menyerang Shirohi dengan begitu brutal. Shirohi yang terpojok dan tidak bisa melakukan apa-apa, seketika menyuruh Sanvi untuk menekan sebuah remote yang digenggam olehnya, di mana itu adalah sebuah peledak yang dipegang oleh ayahnya. Dengan hati yang sangat berat, karena tidak tega dengan kebaikan Shirohi, namun mau tidak mau, karena Shirohi pastinya tidak selamat, membuat Sanvi pada akhirnya mulai memencet tombol itu. Kemudian, seketika terlihat Punia serta Akbar pun kini memberhentikan mobilnya, karena jalan itu tertutup oleh puing-puing. Tiba-tiba saja terlihat seseorang yang keluar dari ledakan, yang mana ternyata itu adalah Sanvi, yang membuat mereka segera membawanya pergi dari sana. Hingga ketika waktu menunjukkan pagi, di dalam perjalanan, Akbar pun mencoba menghubungi orang-orang yang berada di kota. Namun mereka malah mendapatkan jawaban aneh terkait kericuhan. Sanvi yang seketika membuka buku jurnal milik kolonel yang serta-merta ia bawa, mendapatkan peringatan penting jika terowongan itu tidak boleh dihancurkan dalam keadaan apapun. Di mana memang pada dasarnya terowongan itu adalah sumber dari kekuatan betal yang akan mengurung mereka. Maka dari itu, jika tempat itu dihancurkan, niscaya kutukan pun akan menyebar ke seluruh negeri, membuat mereka menjadi resah. Akbar pun langsung menyuruh Sanvi untuk melihat berita di handphone, dan benar saja, di sana terdapat berita yang meliputi tentang penyerangan dari berbagai sisi negara, yang mana yang menyerang orang-orang itu ternyata pasukan armada kapal kuno besar dengan bendera Inggris. Hingga film Betal episode 3 dan 4 pun kini selesai. Film Betal merupakan film original Netflix, memang menyuguhkan suasana baru dalam penghadiran film bertema zombie. Bukan sebab akibat wabah ataupun senjata biologis, awal mula terciptanya zombie di film ini, hal itu mungkin membuat semacam bumbu pembeda dari kualitas ketegangan yang akan diciptakan. Dengan mengambil unsur kepercayaan rakyat India mengenai dewa, film ini masih cukup masuk akal untuk kita cerna, bahkan cukup mudah untuk bisa kita pahami. Dengan hadirnya film ini, kita sepatutnya bisa menilai jika perfilman di negara-negara berkembang seperti India bisa menciptakan film berkualitas dengan film-film bertema serupa. Alur cerita yang bergerak sedikit lambat membuat kita merasakan sensasi tegang dan juga gregetan ketika menonton film bertema horor sekaligus drama seperti ini. Sepenuhnya mengenai film ini, saya cukup menikmati dari penyajian sinematografi serta sound effect yang tidak terlalu dibuat-buat, menghadirkan kesan alami yang cukup profesional. Namun satu catatan, bagi kalian yang menonton langsung di episode ini mungkin akan sedikit kebingungan. Maka dari itu, saya sarankan agar kalian terlebih dahulu menonton episode awal agar bisa ikut dalam keseruan cerita yang disajikan di film ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini, karena saya rasa semua sudah tersusun rapi di sepanjang film. Mohon maaf jika ada salah kata dari pembahasan yang saya bawakan, sebab masing-masing penonton punya cara tersendiri dalam hal menyimak apa yang sudah disampaikan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di lain tayangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.